Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Faharona Filza dengan NIM belakang 062 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis fonem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah Magister Humaniora. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, untuk materi yang pertama adalah analisis fonem. Sebelumnya, saya akan sedikit menjabarkan apa itu fonem terlebih dahulu. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Analisis fonem dilakukan dengan cara mencari pasangan minimal. Pasangan minimal adalah dua ujaran atau dua kata yang salah satu unsurnya berbeda, sehingga fonem tersebut menyebabkan perbedaan bunyi dan makna. Analisis fonem bertujuan agar mengetahui apakah dari dua kata atau dua morfem tersebut memiliki perbedaan makna atau tidak. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, fonem J dan P, yang pengertiannya adalah jahit, artinya yaitu menyambung kain atau kulit dengan jarum dan benang. Lalu pahit, yaitu rasa tidak sedap seperti rasa empedu. Contoh yang kedua adalah fonem E dan I. Pengertiannya adalah rebut mengambil paksa barang orang, ribut yaitu suasana gaduh tidak karuan. Contoh yang ketiga adalah T dan S. Tepi, pada bagian bidang permukaan yang luar sekali dan di pinggir, dan sepi yaitu suatu keadaan yang sunyi dan lengang. Lalu yang keempat adalah fonem H dan L. Terdapat pada kata paha, yaitu kaki bagian atas dari lutut sampai ke pinggul, dan pala, pohon besar yang tingginya mencapai 20 meter, bercabang banyak, bentuk pohonnya seperti kerucut. Dan yang terakhir adalah fonem A dan I, terdapat pada kata pasar, yaitu tempat orang berjual beli, dan pasir, yaitu butir-butir batu uang halus. Materi yang kedua yaitu tentang tabel internasional fonetik alfabet, atau disebut juga dengan IPA. Dengan menggunakan tabel IPA ini, kita dapat mengetahui cara pembunyian atau pelafalan huruf serta menggunakan alat ucap bagian mana yang dapat dihasilkan. Misalnya, terdapat pada tabel berikut, yaitu huruf J dihasilkan oleh palatal aprosiman. Palatal adalah konsonan di mana anggota dinaikkan ke langit-langit keras atau bagian pusat langit-langit mulut, sedangkan aprosiman adalah bunyi fonetik yang direalisasikan antara lidah dan bibir tanpa seluruhnya kontak satu selain yang melibatkan artikulator-artikulator mendekati satu sama lain, tetapi tidak cukup tipis dengan presisi yang cukup artikulatoris untuk membuat aliran turbulen. Lalu, contoh lain adalah terdapat pada huruf P yang dihasilkan oleh bilabial plosif. Bilabial adalah konsonan yang diartikulasi menggunakan kedua belah bibir, sedangkan plosif atau konsonan letup adalah konsonan yang direalisasikan dengan menggunakan letupan udara. Lalu, huruf T yang dihasilkan oleh alveolar plosif. Alveolar adalah konsonan yang diartikulasikan dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum, sedangkan plosif adalah pengertiannya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu konsonan yang direalisasikan dengan menggunakan letupan udara. Kemudian huruf S yang dihasilkan oleh alveolar frikatif. Alveolar adalah konsonan yang diartikulasikan dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum, sedangkan
Frikatif adalah konsonan yang dihasilkan dengan cara meniupkan udara dari dalam mulut melalui sela-sela yang dibentuk oleh lidah, gigi, serta bibir. Selanjutnya pembunyian vokal. Pada pembunyian I berada di posisi depan, sehingga posisi mulut tertutup. Pembunyian E berada di depan juga, sedangkan pembunyian A berada di posisi tengah. Materi selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem yaitu letak atau beradanya sebuah fonem dalam satuan-satuan ujaran. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, awal tengah atau akhir kata, dengan contoh sebagai berikut. Fonem M, contohnya yang berada pada awal yaitu kata malam, tengah yaitu terdapat pada kata taman, dan akhir berada pada kata buram. Lalu yang kedua contohnya adalah fonem T. Pada awal yaitu tubuh, pada tengah yaitu kutu, pada akhir yaitu penat. Lalu fonem yang ketiga adalah H. Yang terdapat pada awal adalah haji, jahit, yang berada di tengah, dan di akhir adalah subuh. Lalu fonem D, yang berada pada awal yaitu dewa, bagian di tengah adalah beda, dan yang terakhir kosong. Lalu fonem selanjutnya adalah L, yang terdapat pada awal adalah lapar, tengah adalah salak, dan yang akhir adalah tebal. Lalu analisis klaster. Klaster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada morfem flora terdapat klaster FL. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus, sehingga jenis silabelnya adalah terbuka. Contoh yang kedua yaitu terdapat pada morfem frustasi. Terdapat klaster FR. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nukleus, konsonan, sehingga jenis silabelnya adalah terbuka. Materi terakhir yaitu analisis alofon. Alofon adalah realisasi bunyi fonem sesuai dengan lingkungannya. Maksudnya yaitu terkadang satu fonem memiliki beberapa variasi pembunyian. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Fonem A, contoh suku kata terbukanya adalah an, da, dan suku kata tertutupnya adalah san, dar. Lalu, fonem yang selanjutnya adalah I. Suku kata terbukanya adalah da, ri, dan suku kata tertutupnya adalah rahim. Fonem yang terakhir yaitu suku kata terbukanya adalah tape, dan suku kata tertutup yang ketiga ini adalah sereh. Mungkin cukup sekian materi yang saya presentasikan pada video kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.